Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Bayhaki. Will bring you an English learning material. How are you today, students? It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about English Correspondence 9. Oke students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Bayhaki di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas materi English Correspondence bagian yang ke-9 dengan materi Punctuation Styles. Oke students, now let's begin. What is punctuation styles? Kalau di bahasa Indonesia kan, punctuation itu adalah tanda baca. Styles, ragam atau macam atau gaya ya. Jadi macam-macam tanda baca dalam bahasa Inggris. Ada 3 cara pemakaian punctuation atau tanda baca dalam business letter, yaitu yang pertama open punctuation, yang kedua close punctuations, dan yang ketiga ada mixed punctuation. Apa mereka itu semua? Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama open punctuation, atau kalau diartikan per kata, open itu terbuka, punctuation tadi tanda baca. Jadi ini tanda baca yang terbuka, artinya penulis tidak membubuhkan tanda baca seperti titik dan koma pada deadline, inside address, dan complimentary clause ya. Contohnya kalian bisa lihat February 23rd 1999. Kemudian yang kedua, Dear Sirs, Miss Sayers Johnson and Company Limited, 348 Thomas Wyatt Road, Singapore. Yours faithfully, Dwi Atmojo, Chip Buyer. Nah, ini contoh-contoh open punctuation, di mana kita tidak melihat ada tanda baca yang dibubuhkan atau yang dipakai. Jadi mereka lepas semua ya. February 23rd 1999. Nah, tidak ada titik, tidak ada koma di akhir ataupun di tengah. Juga dengan Dear Sirs ya, yang harusnya ada titik atau koma, tapi di sini karena ini open punctuations jadi terbuka lepas, tidak ada tanda baca yang dibubuhkan ya. Juga dengan alamat atau inside address berikutnya, Messrs Johnson and Co Limited, 348 Thomas Wyatt Road, Singapore. Tidak ada titik koma. Kemudian yang terakhir ada Yours faithfully, Dwi Atmojo Chip Buyer. Oke, dalam complimentary clause-nya di sini juga tidak ada. Tidak ada tanda baca yang dibubuhkan dalam deadline, inside address, ya, kemudian salutation dan complimentary clause. Nah, inilah contoh dari open punctuation. Okay, now let's see number 2, close punctuation. Yang namanya close berarti tertutup ya. Oke, jadi ada penggunaan dari punctuation-nya. Penulis membubuhkan tanda baca. Bandingkan contoh yang di atas tadi open punctuation dengan contoh-contoh dalam close punctuation style berikut ini. Contohnya May 24th 1999. Dear Sirs, Messrs Johnson and Company Limited, 348 Thomas Wyatt Road, Singapore. Yours faithfully, Dwi Atmojo Chip Buyer. Oke, nah kalau dibandingkan dengan yang tadi, yang nomor 1 tidak ada koma, tidak ada titik dan seterusnya ya. Kalau di close punctuation ini
seperti di tanggal surat May 24 ada koma ya. Kemudian Dear Sirs ada titik, kemudian Miss Sayers ada titik, Johnson CO titik Ltd titik. 348 Thomas Wyatt Road, Singapore ya. Kemudian yours faithfully juga di sini ada koma. Nah, maka close punctuation adalah penulis membubuhkan tanda baca. Jadi penggunaan tanda baca di sini dipakai ya. Itu untuk close punctuation. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada punctuation yang ketiga yaitu mix punctuation. Dari kata mix itu berarti campuran ya atau gabungan antara close punctuation dan open punctuation. Mixed punctuation style adalah style yang paling sering dipakai. Tanda-tanda baca dapat dipakai sesuai dengan selera para penulisnya. Nah, jadi kalau mix ini diberikan kebebasan untuk menggunakan tanda baca atau tidak ya. Tapi kalau lebih baik kita menggunakan punctuation atau tanda baca sesuai kebutuhan ya. Nah, deadline dan inside address umumnya tidak diakhiri koma maupun titik ya. Sedangkan pada complimentary clause dan salutation diakhiri koma. Nah, ini jadi ada mixnya atau ada gabungannya ya. Deadline dan inside address tidak diakhiri koma maupun titik ya. Kemudian kalau pada complimentary clause dan salutation diakhiri koma. Nah, itu untuk mixed punctuation. Jadi gabungan dari open and close. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Mudah-mudahan ya. Dan berikutnya kita lihat ada name of punctuation mark. Ini nama-nama tanda baca dalam bahasa Inggris yang harus kalian hafalkan. Yang pertama ada titik, itu artinya dalam bahasa Inggris full stop atau period. Kemudian titik koma, semikolon, titik dua kolon, kemudian koma itu sendiri, bahasa Inggrisnya koma saja. Kemudian ada dash, strip di bawah ya. Kemudian hyphen, strip di tengah. Kemudian apostrophe, tanda koma di atas. Kemudian tanda tanya, question mark atau interrogative mark. Kemudian tanda seru, exclamation mark atau interjection mark. Kemudian dalam kurung, bracket atau parenthesis, dan titik-titik koma ini atau tanda kutip ya, itu inverted comma atau quotation mark, quotation ya. Oke, tanda quote atau quote itu tanda kutip. Nah, itu beberapa nama dari tanda baca dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Okay, students, I think that's the end of our English correspondence material today, and I hope you can understand much about it. And I want to say thank you for your attention. See you again in the other videos. Thank you, student. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.